Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih Masjid At-Taqwa Pasar Pusat yang insyaallah dirahmati oleh Allah taala. Saya di Pekanbaru ini sudah, kalau hitungan tahun pasnya kurang tahu. Berangkatnya di sini 2005. Baru kali ini saya sholat di Masjid At-Taqwa Pasar Pusat. Alhamdulillah malam ini dapat berjumpa bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semua dalam suasana yang sehat insyaallah. Ada seorang antropolog sekaligus sosiolog dari California University, namanya Jamais Kaskew. Itu bisa di Google, Jamais Kaskew. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2021 dia menulis sebuah artikel, kita memasuki dunia yang memiliki 4 ciri sekarang, yang dia sebut sebagai Bunny World, dunia Bunny. B-nya apa? Bunny, brittle. Brittle itu bukan dari bahasa Minangkabau, kira-kira dari bahasa London sana. Rapuh, tapi rapuhnya dari dalam. Ada rapuh yang rapuhnya dari luar, vulnerable, tapi ini rapuhnya dari dalam. Dunia kita memang sedang mengalami kerapuhan yang luar biasa dari dalam. Yang kedua, anxious. Dunia dipenuhi dengan kecemasan, dan apa yang terjadi di dunia hari ini menimbulkan kecemasan dalam skala yang masif sekali, dalam skala yang massal. Generasi-generasi muda kita menjadi generasi yang insecure, merasa tidak aman, tidak memiliki kepercayaan diri. Bapak Ibu kalau punya anak tolong diamati, anaknya SMA atau SMP, biasanya mereka kalau punya akun WhatsApp atau akun sosial media jarang posting, mukanya tidak pernah nampak di foto WA itu tidak ada. Kalau diajak foto keluarga juga tidak mau. Ini adalah kalau survei di SMA di Pekanbaru, hampir 80% anak-anak ini mengalami begitu. Ini adalah generasi-generasi yang insecure, merasa tidak aman. N-nya non-linear, antara yang input sama output tidak bisa diprediksi. Dulu orang kalau mau sukses, ya, secara finansial gitu, punya uang itu dia akan bekerja keras, menempuh pendidikan yang baik, atau berdagang dengan usaha yang luar biasa, maka dia dipastikan sukses. Hari ini hal itu tidak terjadi kadang-kadang. Ada orang yang kadang hanya menemukan sesuatu kata-kata yang aneh lalu viral lalu tiba-tiba kaya. Orang memperdagangkan permainan tiba-tiba kaya. Orang mempermainkan perdagangan kemudian tiba-tiba kaya. Ini dunia non-linear. Yang terakhir I-nya adalah incomprehensible, tidak komprehensif. Orang tidak memiliki pandangan yang komplit, pandangan yang utuh tentang sesuatu. Nah, kira-kira hasilnya apa kondisi seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surah An-Nisa ayat yang 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut di antara kalian itu,
ya, meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dzurriatan di'afan, generasi-generasi yang lemah. Lemah secara apa? Lemah secara keimanan, lemah secara fisik, lemah secara mental, lemah secara intelektual, lemah dari sisi kemampuan sosial, dan lemah dari sisi-sisi yang lainnya. Kemampuan praktikalnya tidak ada. Ya. Ini anak-anak lemah ini fisik banyak, Bapak. Makanya makan yang junk food, makanya yang instan-instan. Bapak Ibu bisa cek sekarang di tempat hemodialisa atau tempat cuci darah di Pekanbaru, pusat cuci darah Pekanbaru. Dulu orang cuci darah itu rata-rata usianya di atas 50 tahun. 60 tahun orang baru kena penyakit diabetes. Sekarang banyak anak Pekanbaru ini usia 25 tahun sudah mengalami diabetes mellitus, penyakit gula. Posturnya jelek-jelek. Anak-anak sekarang bungkuk-bungkuk. Bapak Ibu nanti Pak Ustadz tolong dicek, kalau mereka suruh rukuk susah sekali, punggung itu lurus, punggungnya melengkung. Akibat karena terlalu sering main gadget begini, main HP. Secara fisik lemah. Bisa dites. Zaman dulu anak-anak lari-lari ke sana kemari, dia fisiknya kuat. Mentalnya juga tidak kuat. Mudah frustasi, mudah putus asa, ya, mudah patah arang. Ini yang disebut sebagai brittle tadi, ya. Kerapuhan dunia menyebabkan kerapuhan jiwa. Ini kira diuraikan satu persatu panjang sekali. Saya tadi jam 6 sore itu baru pulang dari luar kota, memeriksa 10 kasus dari 10 kasus, 11 kasus. Dari 11 kasus itu yang 10 adalah kasus pencabulan anak-anak di bawah umur. Setiap bulan saya keliling di kota di Riau ini. Saya kebetulan psikolog forensik. Harus memeriksa untuk masuk ke peradilan itu harus diperiksa dulu keterangan ahli. Setiap bulan di berbagai kabupaten pencabulan baik dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan, atau sebaliknya, luar biasa. Bapak kalau dicek anggaran itu setiap tahun tuh ada anggaran 60 kasus-kasus yang menimpa pada anak. Nanti buku biasanya kalau APBD atau APBN itu serapannya kurang, ini serapannya berlebih. Kalau ada 60 disediakan anggaran, kasusnya ada 100 setiap kabupaten. Itu yang terungkap. Yang tidak terungkap luar biasa banyak. Lalu di mana sebenarnya masalahnya? Kenapa generasi ini kemudian lemah? Ya. Coba nanti ditengok lagi dalam surah Maryam ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang generasi setelah mereka itu khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Generasi yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwatnya. Saya ngajar di salah satu universitas Islam. Saya tanya anak-anak saya, apakah mereka sholat 5 waktu? Kurang dari 20% yang sholat 5 waktu. Mahasiswa universitas Islam yang beragama Islam. Datangnya dari mana? Kalau tadi generasi yang lemah itu karena mereka meninggalkan sholat, tidak punya konsep diri. Datangnya dari mana? Ternyata setelah saya renung-renungkan, saya teliti dalam waktu yang cukup panjang, penyebabnya adalah hilangnya kebapaan di dalam rumah tangga. Peran ayah itu hilang di dalam rumah tangga. Seorang peneliti dari Universitas Al-Azhar Kairo mencoba menganalisis Al-Quran. Ternyata ada 17 tempat dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran.
Dari 14 tempat ini, dari 17 tempat ini, yang 14 tempat adalah dialog seorang ayah dengan anaknya. Nah, di situ ada dialog Luqmanul Hakim dengan anaknya, ya, Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan seterusnya. Ada 14 tempat dialog ayah dengan anak. 2 tempat dialog ibu dengan anak, yaitu dialog Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam dan dialog Musa dengan ibu Musa dengan anaknya. 2 tempat saja, dan 1 tempat dialog antara 2 orang tua, yaitu ayah dan ibu dengan anaknya. Hal ini menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan bahwa peran ayah di dalam pendidikan anak adalah sangat vital. Sangat penting. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh ibu, tapi dia bisa diajarkan oleh ayah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah maskulinitas atau kejantanan. Itu hanya bisa diajarkan oleh ayah dengan cara kadang-kadang yang disebut kalau dalam psikologi sebagai permainan-permainan ekstrim. Kalau ayah itu dia bisa ngangkat anaknya waktu kecil, dia lempar ke atas, dia tangkap lagi, anaknya teriak atau anaknya diputar, itu mungkin dilakukan hanya oleh ayah. Tidak akan pernah permainan ini dilakukan oleh ibu. Anak kalau megang pisau, ibunya pasti langsung lepaskan, nanti kena dan lain sebagainya. Tapi seorang ayah biasanya dia tidak akan langsung melarang. Anak ketika melihat anaknya memanjat, ayah tidak akan langsung menyuruh dia turun. Ini pelajaran-pelajaran tentang maskulinitas yang itu hilang sekarang. Di rumah dia diasuh oleh ibunya, sampai dia masuk di pendidikan anak usia dini diasuh oleh guru perempuan, guru TK-nya juga perempuan, guru SD kelas 1-nya perempuan, guru SD kelas 2-nya perempuan, tiba-tiba nanti ketemu laki-laki kepala sekolah dan kadang-kadang sifatnya galak dan lain sebagainya. Ini kalau kita jabarkan secara panjang, salah satu penyebab LGBT, ya, orang suka sesama jenis, adalah hilangnya peran kebapaan di dalam rumah tangga. Bapak kalau tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan menyebabkan banyak masalah. Salah satunya tadi sudah disebutkan tentang generasi yang rapot ini, salah 2-nya ya LGBT. Bapak yang galak sama istrinya, melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya akan mengembangkan pikiran bawah sadar, aku tidak akan menikahi perempuan karena aku tidak ingin seperti bapakku menyakiti ibuku. Akhirnya dia suka dengan sama laki-laki. Kalau anaknya perempuan, dia akan menggeneralisir semua laki-laki jahat seperti ayahku. Tapi kalau anak yang kemudian cerewet, yang kemudian memarahi ibunya, anak cenderung dia mengabaikan. Kenapa? Karena bonding ikatan antara ibu dengan anak itu kuat sekali. Dia dikandung 9 bulan, dia disusui, dia dikasih makan, dia dimandikan, dia diasuh dalam masa-masa kecilnya. Jadi wajar saja kalau kemudian ibunya cerewet, ibunya marah-marah, atau ibunya kadang-kadang membuat jengkel hati anaknya. Lalu anak ini akan cerita di sekolah dengan teman-temannya, ibuku pemarah. Jawaban yang lain apa kira-kira? Sama. Tapi kalau ada seorang anak mengeluhkan, ayahku pemarah, ayahku tukang tampar, ayahku sering melakukan kekerasan, boleh jadi jawaban temannya bukan, ayahku juga begitu, mestinya ayahku tidak begitu. Maka kunci dari semua permasalahannya adalah hadirkan kembali bapak-bapak itu di dalam rumah. Apa kehadirannya? Saya tidak akan bahas panjang-panjang, diingat-ingat dengan baik, nanti ada rekamannya. Kayaknya direkam ini. Yang pertama, hadir secara fisik. Yang LDR atau jauh antara ayah dengan anaknya harus punya jadwal khusus untuk ketemu dengan anaknya. Hadir secara fisik. Yang kedua, hadir secara finansial. Memang dia yang cari duit, sehingga ada kebanggaan sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga bahwa dialah yang memberi.
Nafkah dia yang memiliki kewajiban memberi nafkah, bukan perempuan. Yang ketiga, hadir secara emosional. Ayah harus menghadirkan kemampuan kehangatan, membangun hubungan kehangatan dengan anak-anaknya, terutama anak perempuan. Jadi ayah harus dekat dengan anak perempuannya supaya bapaknya ini adalah figur yang paling top di dalam rumah. Saya setiap anak perempuan saya minta sesuatu akan saya kasih, mau diminta ke antar kemana akan saya antar. Saya tidak ingin anak saya mencari figur laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hadir secara emosional. Yang ketiga, hadir secara sosial. Ajak anak-anak ke tempat-tempat ramai, kondangan keluarga, pesta-pesta, acara-acara. Lalu ketika di situasi sosial itu anaknya diajari bagaimana bersikap ketika bertemu dengan orang banyak. Jangan biarkan lari-lari, jangan biarkan membuat kegaduhan. Anak diajari hadir secara sosial. Yang berikutnya, hadir secara praktikal. Ajari anak kemampuan-kemampuan yang dipentingkan di dalam hidup. Bersihkan rumah, masak, nyapu, harus diajarkan. Itu namanya kehadiran secara praktikal. Yang berikutnya, hadir secara lingual. Bahasa ibu beda dengan bahasa bapak. Bahasa bapak itu biasanya ketegasan, tidak diulang-ulang. Bapak kalau marah sekali saja, ibu kalau marah menyebut sesuatunya bisa berulang kali, tidak selesai-selesai. Itu namanya mengajarkan bahasa ketegasan dan konsistensi. Hadir secara lingual. Lalu yang berikutnya, hadir secara apa? Hadir secara intelektual. Diajari anaknya, kalau tidak bisa ngajari carikan gurunya, tapi yang mencarikan adalah bapaknya. Yang terakhir, hadir secara spiritual. Diajari tentang nilai-nilai keagamaan supaya komplit 8 hal ini hadir, maka seorang ayah harus mau belajar. Saya rasa tidak bisa berpanjang-panjang karena tadi sudah diingatkan cuma 15 menit. Semoga yang sedikit ini bapak-bapak, ibu-ibu ini, yang ayah-ayah yang ada di sini semuanya, perhatikan anak-anak kita semua, karena sesungguhnya kunci keberhasilan anak kita lebih besar tergantung pada ayah, tergantung pada bapak. Dan survei membuktikan Indonesia adalah fatherless country, negara yang miskin kebapaan. Tugas kita dari masjid menyerukan, mari kita kembali kepada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.